Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di warung saya. Silakan Ibu. Makasih loh. Kopi satu, teh satu. Siap-siap. Boleh semuanya 10 euro Bu di sini. Wah. Mahal-mahal banget di Jerman Bu. Emang ya Allah, Masya Allah. Makasih banyak loh atas antusiasmenya Terima kasih bikin kembali loh. background-nya. Niat sekali. Terima kasih kembali loh gue yang udah diundang ke sini, yang udah subscribernya banyak banget 6.000 orang coy. Sebentar gue apalah siapa. Masya Allah. Apa sih? Iya. Pertama-tama, terima kasih banyak sudah datang di podcastnya Lulu, edisinya Catch Up with Friends 2021. Iya, jadi singkat cerita kalau Gary ini temen kita waktu itu, aku ingat banget kita sama-sama freshman kan? Freshman. Tapi kita ketemu. Kita nggak sekelas loh. Enggak ketemu. Kita tapi ketemu di ini nggak sih di pas baru di Jermannya? Asal iya awal-awal ya. Sebelum freshman dimulai, sebelum kelas dimulai kan maksudnya. Iya benar. Tapi kita sempat segrup waktu di Indonya. Hah, emang iya? Segrup ini maksudnya bukan grup ini, grup lain seingat aku tuh zaman-zaman lain. Oh, iya. Gara-gara sih itu. Wah, itu udah lupa banget. Udah lama banget. Yang gue inget malah kita terakhir ketemu adalah pas di Aachen. Lu lagi ke bank, lu lagi duduk di bank apa? Di depan bank apa? Aku atau Lala tuh bisa-bisa Iya, Lala. Aku gak ingat soalnya. Bisa-bisa Lala loh. Yang kedua pas ketemu yang kayaknya lu lagi main basket deh. Oke, iya. Di dekat Aachen. Oke, iya. Ada sport fest di situ. Oh, gue ngobrol sama Lala ya, soalnya lu kan main basket kan. Oh iya. Nah, siap. Itu berarti kurang lebih kontak terakhirnya. Iya, kurang lebih terakhir kayak gitu. Tapi udah lama banget itu. Lama banget sih itu. Lama banget, gue aja gak tahu berapa tahun lalu. Makasih loh. Oke, siap. Terus untuk memulai aku persilakan Gary untuk memperkenalkan diri. Boleh. Waalaikumsalam, selamat malam, selamat siang, selamat apapun yang lo nonton di situ. Iya. Nama gue Gary Raka Irfan Ramadan, tapi gue bisa dipanggil Gary. Dan di sini gue bukan sebagai tukang warung. Ini sedikit nostalgia aja karena kita di sini, gue di sini udah lama di Jerman, lebih tepatnya gue tinggal di kota Duisburg. Lagi kuliah bachelor jurusan teknik mesin yang insya Allah lagi semester akhir loh. Gue lagi geber skripsi dan ada satu ujian lagi. Semangat Evo klausurnya. Terima kasih dan insya Allah habis lulus ya adalah nanti kita ada topiknya sendiri ya. Iya siap. Makasih loh. Tunggu ditanya deh. Tapi kalau boleh tahu asal dari Indonya dari mana? Oh iya, gue itu aslinya sebenarnya lahir di Bandung. Iya, keluarga gue semuanya di Bandung. Lebih tepatnya lagi, kalau nenek gue tuh di Nagrek, kalau lo tahu. Yang kalau mudik tuh selalu macet itu. Benar-benar. Nah, iya. Tapi pas gue masih kecil, nyokap ikut kakek gue ke Jakarta. Jadi gue dari SD, SMP, SMA itu di Jakarta. Oh, I see. Gitu. Iya, jadi bodong lah Bandungnya. Bodong, apa artinya bodong? Bodong itu palsu. Oh iya sorry. Aku juga cuma numpang lahir Bandung. Kenapa? Aku juga cuma numpang lahir Bandung, terus habis itu gede Depok. Iya. Oh, udah tahu. Di mana? Di Bandungnya kalau boleh tahu. Nah, itu dia. Saya juga tidak tahu jalan kalau misalkan geografi. Terima kasih gitu kan. Belum pernah ke Bandung ya? Belum pernah ke Bandung ya? Doh lah. Tapi keluarga, maksudnya udah keluarga banyaknya di Surabaya kan. Di situ tinggal satu, seingat aku itu pun di mana ya daerahnya, Buah Batu atau nggak? Serius Buah Batu? Iya, aku pokoknya yang tahu daerahnya aku sebutin aja lah. Tinggal di Buah Batu. Jangan kita tetanggaan. Bisa jadi nggak tahu deh. Buah Batu. Atau daerah mananya ya? Ya pokoknya. Bandung Selatan. Iyalah di situ lah ya. Situ lah pokoknya. Iya. Yang aku tahu kan perumahannya itu dekat pom bensin aja itu. Aku nggak tahu itu banyak dong harusnya. Iya banget sih itu. Aku kasih petunjuk dikit-dikit aja yang aku tahu. Ya udah gitu aja. Siap. Biasa aku nanya dari SD. Kalau betul kamu aktif apa waktu SD? Eskul atau les-les? Waduh, SD tuh lama banget ternyata. Kita tuh udah tua ya ternyata. Enggak. Maksudnya enggak. Kenapa? SD tuh enggak
Aduh, aktifnya ngapain ya? Gue aktif cuman satu. Gue nggak ekskul-ekskul, soalnya kan SD gue swasta kan gitu. Dan nggak banyak, nggak harus diwajibkan ekskul gitu. Cuman yang gue paling ingat itu gue diikutin les les musik sama nyokap, les piano, les piano. Kayak apa? Kan anak kecil harus otaknya harus tapi nggak bisa. Nggak bisa. Abis itu gue ikut karate. Nah, yang karate itu lumayan sampai tinggi lah tingkatnya. Sampai sabuk. Tapi abis SD dengan alasan ingin UN, segala macam hal-hal itu di stop. Abis itu ke SMP dan SMP gue negeri. Kalau SMP lanjut taekwondonya, karatenya kah atau SMP lanjut enggak sih? Musik? Enggak. Nah, tapi SMP tuh kan berhenti kan. Oh, sama ini agak sedikit interesting sih. Waktu mau wisuda SD, gue tuh iseng-iseng sama teman-teman, kita ngeband yuk. Soalnya di wisuda bisa tampil buat band kan, ada slotnya. Gue ikut nyanyi dong, gue jadi vokalis. Wow, amazing. Terus? Nggak amazing sama sekali sih sebenarnya. Modal nekat doang, gue nggak ada basic sama sekali. Terus kan gue mikir ini buat anak-anak doang, cuman buat didengar orang tua. Ya udah tuh, jadi udah SD udah tampil di wisuda kan. Pas SMP disuruh masuk ekskul. Gue tuh anaknya nggak sporty banget sih, nggak kayak lu. Gue waktu itu pengen coba, gue ikut basket sih, gue cobain ikut basket dan ikut band. Tapi kayaknya hati gue lebih ke band. Jadi akhirnya gue ekskul band. Tapi karena udah akil balik pas SMP, jadi nggak bisa nyanyi lagi. Gue main bass dan drum gitu sih. Terus SMP sebenarnya yang paling notable sih gue ikut OSIS pertama kali. Wih, keren. Jadi apa tuh kalau tahu? Jadi awalnya nggak mau ikut sebenarnya. Awalnya benar-benar nggak mau ikut. Kayak nggak ngerti gitu loh, kayak apa sih, nggak penting banget. Tapi ada satu guru tuh gue inget banget sekarang, tapi udah meninggal beliau. Pak Frans namanya. Nah, Pak Frans itu tiba-tiba gue waktu itu mau ekskul tuh. Dan pemilihan OSIS itu udah dimulai. Pak Frans lihat gue dan memang kita udah kenal sebelumnya kan. Tiba-tiba gue suruh dong, udah kamu ikut aja. Kenapa Pak tiba-tiba saya ikut? Udah kamu bagus masuk OSIS. Ya udah akhirnya ya udahlah kali ikut aja, soalnya gue tuh suka kayak gitu loh. Gue tuh suka kayak akhirnya nggak ada apa-apa, yalah gas lah, cobain lah dengan modal nekat gitu kan. Nah itu tuh nanti ini gue bakal call back ke modal nekat saat gue nanti ke Jerman. Nanti gue ceritain. Boleh banget. Oke, lanjut dulu SMA. Siap. Kan gue buat ini dulu kan, gue buat ceritanya tuh biar intens. Ya? Oh, bagus. Iya. Makasih udah. Abis itu gue masuk OSIS. Ya setiap hal yang gue lakuin tuh pasti I do my best ya. I try to do my best gitu, mau ya selama itu positif lah ya. Masuk OSIS, hai. Tahunnya pas tahun kedua, gue salah satu calon buat ketos. Gue nyalonin tuh. Padahal awalnya kan nggak mau kan. Tapi pas udah kelas 2 SMP, gue kayak, ya udahlah gue nyalonin aja. Ya walaupun kalah sih, tapi gue dapet jabatannya di sekretaris. Jadi kalau lu tanya, gue di OSIS pas SMP apa, gue sekretaris 2. Yang ngetik-ngetik gitu sih. Pas yang bawa laptop. Ya gitu. Nah, tapi dimulai dari situ tuh gue jadi lebih suka berorganisasi loh. Dan di dalam itu juga kebetulan pas SMP gue lumayan sering ikut lomba-lomba bahasa Inggris. Storytelling. Oh, keren. Pidato belum. Sampai jadi kalau biasalah kalau anak-anak tuh dibilangnya, oh Giri nih anaknya guru bahasa Inggris nih, digituin. Sampai suka diceng-cengin gitu kan. Ya udah biarin aja lah. Gitu. Dimulai dari situ gue karena lumayan sering organisasi sama ya public speaking, gue jadi lebih interest ke public speaking dan OSIS-OSISan gitu. Masya Allah, keren. Terus habis itu SMA. Lanjut. Aktif apa? Apa yang pengen ditanya nih? Apa? Oh, sama ya, keaktifannya di SMA lah ya. Betul. Nah,
kebetulan tuh dari SMP ke SMA itu gue lumayan jauh lu. SMP gue tuh deket banget sama rumah kan, jaraknya. SMP gue tuh di Tanah Kusir. Kebetulan gue tinggal di Bintaro kan. Ya sebenarnya bisa jalan tapi lumayan sejam gitu lah. Setelah gue lulus SMP, harusnya tuh gue bisa masuk SMA di sebelah SMP gue. Karena tuh kayak yang berdempetan gitu loh. Pasti kalau tinggal di Jakarta tahu. Jadi kayak tradisinya tuh kayak udah loncat aja gitu kan. Jadi banyak teman-teman di SMP gue yang loncat ke SMA itu namanya SMA 47 kan, karena itu SMA bagus juga. Tapi gue sebagai anak yang tidak bisa diam, gue mikir, aduh ngapain, nanti jalannya lewat yang sama lagi, temen-temennya sama lagi, bosen banget. Udah gue pindah, maksudnya cari tempat lain yang lebih jauh. Alhamdulillah nilai UN dapat lumayan bagus, bisa nge-apply di 34, yang di mana itu di Depok. Lu masih tahu ya? Atau nggak tahu nih gimana sih? Maaf ya, terus. Ya di 34 di Depok. Dan itu tuh benar-benar jauh banget loh dari rumah gue. SMP gue bisa jalan, sementara kalau ke SMA gue harus naik motor 45 menit. Itu jauh banget sebenarnya sih buat anak baru SMA kan. Ya udah di SMA gue melakukan hal yang sama kayak gue di SMP. Nah, karena gue lumayan interested dengan OSIS, jadi gue ikut OSIS. Dan tadinya tuh gue mau ikut band kan, karena gue ekskul band kan. Tapi sayangnya nggak ada di SMA gue. Iya, agak sedikit menyedihkan sih. Nah, tapi ada satu hal yang menarik nih, karena gue kan dulu yang tadi gue ceritain sedikit kan, gue lumayan sering storytelling kan, atau speech contest. Di SMA gue itu ada English debate. Iya, terus ya udahlah, karena sebenarnya basicnya kan public speaking dan English kan. Jadi ya udah gue apply di situ aja, gue masuk ekskulnya itu jadi English debate. Nah, terus selama SMA gue pemilihan ketos lagi tuh. Tapi nggak menang juga. Pengalaman. Jadi sekretaris lagi? Enggak sih, gue jadi ketua Sekbid. Sekbid English Communication. Kebetulan gue juga ketuain ekskul English Debate kan. Jadi kayak ya udahlah sama-sama aja. Bagiannya sama-sama aja. Terus kalau di ekskulnya sendiri sih ya biasa lah ya kan, kalau udah SMA mah suka ikut lomba-lomba English Debate kayak gitu-gitu. Menang sih juara 2 sih, tapi nggak sering lah, cuma 2 kali apa kalau nggak salah. Keren, Masya Allah. Kayak gitu. Tapi yang lebih menurut gue memorable lagi bukan itu loh sebenarnya loh. Yang menurut gue memorable lagi, gue itu ikut lomba Adiwiyata namanya. Kalau di Indonesia, lu mah nggak tahu ya, soalnya lu bukan di Indonesia ya. Maafkan. Adiwiyata itu, dia itu lomba Green School. Sekolah hijau dilombain satu Indonesia. Wow. Jadi gimana konsepnya? SMA gue itu salah satu kontestan lah dalam tanda kutip kan, karena banyak tuh kriterianya. Yang ngikutin lomba ini sebenarnya bukan siswanya, bukan muridnya sebenarnya. Jadi yang ngikutin sekolah kan. Jadi harus standar sekolahnya itu harus kayak gimana supaya bisa ikut lomba nasional ini, Green School kan. Kebetulan sekolah gue tuh emang hijau, dari tembok-temboknya aja sampai hijau. Enggak lah, maksudnya emang temboknya hijau, tapi emang di dalam tuh bener-bener wah, lu kalau masuk ke SMA gue tuh udah kayak ke kebun raya cuy. Bener suar ini, itu pot bunga digantung di mana-mana, wah pokoknya indah banget, asri banget, sampai kepala sekolahnya tuh datang pagi buat nyiramin bunga, nyiramin daun. Ingat banget gue. Nah, kebetulan karena ya gue nggak mau bragging atau gimana, cuman kalau di SMA gue tuh gue agak sedikit menjilat guru gitu. Karena bermodal public speaking kan. Jadi kan gue udah tahu kan kayak celah-celahnya kan. Jadi kalau sama guru mah udah cantil lah, udah gampang lah, gampil gitu kan. Alhamdulillah gue dipilih sebagai untuk nge-present Adiwiyata. Jadi waktu itu ada jurinya datang, kita harus bikin presentasi kan. Akhirnya gue tuh yang buat presentasinya. Kebetulan kita gimana ya, gue bisa bilang
diunggulkan karena ada satu instalasi juga yang bagus tuh di sekolah. Nama instalasinya itu IPAL. Jadi lo kan kalau kantin-kantin di sekolah Indonesia kan ada kantin kan, ya mungkin di Bangku juga ada kali. Ada. Ada kantin kan. Nah, kantin itu kan biasanya nyuci piring kan, berminyak segala macam kan. Nah, kalau air yang kotornya itu yang bekas minyak apa segala macam itu langsung ke selokan, itu kan nggak bagus sebenarnya buat lingkungan. Karena yang kita tahu bahwa minyak adalah organik kan, organic compound kan. Di sekolah gue tuh ada instalasi buat misahin itu. Keren, jadi akhirnya bersih lagi kan. Nah kayak gitu, makanya karena instalasi itu kita diunggulkan tuh buat menang Adiata. Akhirnya alhamdulillah menang. Jadi ya gue ngerasa kayak wah ya walaupun bukan gue personally ya, tapi gue part of that team, gue ngerasanya kayak menarik banget sih. Sampai gong-gongnya tuh maksudnya yang sampai yang menurut gue yang lebih kerennya lagi dari menang Adiata itu kita karena instalasi yang tadi gue bilang itu yang ada di kantin, kita harus presentasi di depan Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu. Aku lupa, tapi gue lupa namanya siapa. Iya. Wah sebenarnya SMA gue memorable banget sih. Jadi kayak banyak banget experience gue di bidang public speaking sih sebenarnya, lebih tepatnya lagi. Yang gue tekunin gitu di situ. Dari SMP gue udah interested, SMA gue tuh benar-benar kayak udah jam terbang lah istilahnya. Masya Allah. Gitu. Pantesan di sini. Habis itu masuk ke Jerman. Iya. Malah semua yang ngevlog itu. Semua nurun loh skill gue. Tapi di sini kamu sering banget jadi moderator pengajian loh. Alhamdulillah. Lihat emang waktu itu cuma sekali doang sih sebenarnya, lo pas Umi doang. Tapi emang karena kajian Umi ya. Oh ini sedikit informasi buat teman-teman Lulu. Jadi ada kajian gitu di online, kajian online. Waktu itu tuh Lulu ikutan. Kebetulan gue moderatornya. Oh dari mana sih waktu itu? Dari yang gue share ya? Yang gue share di Instagram apa tahu sendiri? Instagram pokoknya kalau nggak salah. Oh tapi lu nggak tahu gue moderatornya? Enggak. Maaf ya. Terus? Enggak apa maksudnya kayak ya iya jadi kayak kajiannya itu kan berseri sampai 6 bulan waktu itu. Kebetulan karena gue lumayan dekat sama Umi sama Ustazahnya, jadi kayak ya udahlah dir lu yang ini aja, jadi yang moderator ya. Moderator setiap kali itu, jadi 6 bulan tuh gue terus. Tapi itu interesting sih. Tapi nggak ada apa-apanya sih lu kalau menurut gue. Sebenarnya gue agak sedih sih lu. Saat gue di Jerman ini, gue nggak bisa menggali potensi public speaking itu lagi yang tadi gue bilang. Oh oke. Padahal kamu misalnya udah tahu interest kamu di sana, udah ada modal juga, tapi pas di sini belum ada kesempatan kali enggak atau? Bukan sih, gue lebih kayak karena gue tahu gue tuh orangnya terlalu pinter ya. Maksudnya rata-rata aja gitu. Dan kalau gue nggak belajar, gue tuh akan kesusahan di sini. Gue paham itu betul, karena di sini tuh emang ya kita tahu lah yang sama kuliah di Jerman, masa 3 kali gagal deportasi kan nggak lucu kan. Kan gue nggak bisa, itu kan maksudnya dalam tanda kutip beban banget kan. Jadi gue fokusnya itu lebih ke pelajaran. Udah prioritas dulu lah ya. Yes, betul. Nah, walaupun seperti itu, gue juga ngerasa kan, waduh gue dulu organisasi, gue dulu banyak ngapa-ngapain, tampil di mana-mana kan gitu. Gue ngerasa, aduh gue masih tetap harus melatih nih. Jadi akhirnya gue ikut PPI Jerman. Ya. Sebelum itu ikut PPI daerah dulu lah, Duisburg-Essen kan. Tapi gue nggak ngerasa gue dapetin apa yang gue mau loh di PPI Jerman. Atau bahkan di PPI Duisburg-Essen gitu, karena nggak tahu ya, sorry gue ini disclaimer buat orang-orang PPI Jerman atau PPI Duisburg-Essen, gue nggak bisa dapetin apa yang gue dapetin saat gue OSIS gitu bahkan. Karena mungkin kalau di sini kan udah scatter gitu ya, di fertile gitu, orang-orangnya jauh-jauh kan. Jadi yang kita lakukan itu ya maksimal online kayak gini kan. Kalau OSIS kan itu, wah itu kan nyari sponsorship apa-apa segala macam, itu kan bisa gimana ya, secara kebersamaannya kerasa itu karena harus setiap hari di situ gitu. Tugas apa-apa ada di situ. Nah tapi saat gue masuk PPI gue nggak dapetin itu sih sejujurnya. Jadi tetap aja kayak gue ngerasa gue nggak dapet
Ya yang pengen gue latih tuh. Sampai gue bikin podcast. Oh, Masya Allah. Hold on sebentar. Kamu bagus banget bridging-nya, tapi kayak aku topiknya harusnya masih belajar ya aku untuk bridging ke arah yang aku mau juga gitu kan jatuhnya. Gimana? Iya. Kalau boleh tahu, tapi sebelumnya gitu kan, Iya, awal mula kamu ke Jerman yang tadi modal nekat tadi itu boleh tolong diceritakan kah? Iya, itu jadi kayak buat teaser aja sebenarnya. Teaser aja nih sebenarnya buat nanti podcast. Oke, kan di SMA tuh lah ya. SMA, UN, sebenarnya karena kita freshman lah ya. UN tuh dalam tanda kutip tidak terlalu penting. Formalitas. Hanya untuk ijazah. Ya bahkan teman-teman kita kan banyak yang nggak UN gitu kan. Iya benar. Ya lu tau lah ya. Tahu. Nah, gue tuh dapat hasil freshman itu sebelum UN. Oke. Gue mau ceritain dari gue tahu freshman-nya dulu kali ya. Boleh. Kayaknya kalau freshman nggak usah diceritain di sini kan, soalnya udah berapa kali teman-teman yang lo freshman udah diceritain kali di podcast kan. Baru Kamila. Nggak, maksudnya nggak harus diceritain kan freshman itu seperti apa kan. Oke. Nah, jadi akhir-akhir ya kelas 3 SMA, gue dari segala macam aktivitas itu gue udah mulai kurang-kurangin tuh. Lomba debat juga udah enggak. Terus ya yang tadi gue bilang green school juga gue udah kurangin gitu kan. Lebih fokus ke UN, SNMPTN waktu itu, SBMPTN kan. Sampai ikut bimbel segala macam. Nah, kebiasaan tuh kalau misalkan mau pindah sekolah misalnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, gue tuh selalu nyari sekolah cadangan lu. Oke. Karena kan sebenarnya target utamanya kan nilai UN bagus buat masuk undangan atau bisa SBMPTN kan. Iya. Target utamanya itu kan. Nah, karena gue kebiasaan gue tuh selalu mencari sekolah swasta buat cadangan. Ya gue carilah. Nah, ada salah satu teman kita juga, mutual kita, namanya Aji. Pernah kenal Aji? Pernah. Iya, sama-sama dari Jakarta nggak sih? Iya betul. Iya Aji. Aji tuh ngasih tau gue, kebetulan Aji itu teman SD gue kan, waktu SD. Ini ada sekolah di Jerman, tapi pakai bahasa Inggris. Terus gue mikir, wah, menarik nih. Sebenarnya gue udah punya mimpi buat ke Jerman lo, buat kuliah di Jerman, tapi nggak pernah bachelor. Lo di otak gue tuh master, karena gue bachelor harus di sini dulu gitu. Terus tadi argumennya karena gue nggak ada cadangan, jadi gue kayak nothing tulus. Soalnya ujian freshman itu gratis lo. Gratis kan. Terus gue mikir kayak udah nothing tulus. Itu tuh gue dikasih tahu Aji itu kayaknya hari Senin atau Selasa gitu. Terus Aji bilang sama gue hari Jumat datang ke UI karena ada presentasi dari freshman. Oh oke. Ya kan biasanya presentasi dulu kan ngejelasin freshman itu apa. Kebetulan UI sama sekolah SMA gue tuh deket kan. Jadi udah habis inget banget gue tuh habis sholat Jumat gue langsung buru-buru tuh ke UI. Tapi pas gue sampai UI selesai presentasinya. Iya ampun. Nggak tahu jam. Dimulai banget. Bukan nggak tahu jam, kayak dimulai banget habis sholat Jumat. Oh, oke. Kalau gue kan naik motor apa, tapi kan tetap aja lumayan jauh kan. Jadi kayak ya pokoknya nyampe sana udah habis lah. Nah, gue ngobrol-ngobrol sama Ji, dikasih tahu kan sebenarnya di briefing itulah, bukan ngobrol-ngobrol di briefing tadi tuh ngomongin ini gini gitu kan. Abis itu Aji ngobrol sama Mbak Dita. Mbak Dita bilang, oh kamu juga mau masuk freshman? Ya udah ikut aja tesnya gratis kok. Oh iya, oh yaudah boleh deh ikut tesnya. Oke. Besok datang ya ke UI karena tesnya besok. Makasih. Sabtunya. Iya oke. Kan hari Jumat kan. Malah kebetulan gue hari Jumat itu ada ketemuan temen lain gitu. Terus dikasih tahu sama Mbak Dita, ya udah Ger, ini dokumen-dokumennya kamu isi, besok kamu kumpulin ke saya gitu. Oke siap Mbak. Tanpa persiapan apa tuh. Terus ya udah, gue dari UI itu gue
pulang ketemu teman dulu. Habis itu malamnya gue baru lihat tuh dokumennya tuh. Oh, intinya adalah pilih jurusan kan. Oh ya udah, pilih jurusan teknik mesin. Terus ada kalau freshman kan milih 3 kan, FH kan, Unidusbuk atau yang di Renwal kan. Itu pilihan itu kan tergantung bahasa. Nah ya udah gue pilih Duisburg Essen karena gue tahu gue nggak ada basic bahasa Jerman. Gue belum belajar bahasa Jerman sama sekali dulu, nggak ada persiapan sama sekali untuk bahasa Jerman. Gue milih Duisburg Essen karena gue rasa kayaknya gue bisa ngejar nih bahasa Jermannya karena cuma 50% bahasa Jerman di Duisburg Essen. Duisburg Essen tuh 50-50, ada Jerman ada Inggris. Kalau gue sebenarnya bisa milih yang Inggris doang, tapi kayak ngapain sih kuliah di Jerman bahasa Inggris doang gitu gue mikir. Ya udah akhirnya hari Sabtu cabut aja tuh gue ke itu tes freshman. Wah sebenarnya di tes freshman itu juga gue juga begajulan, kalau gue anaknya memang begajulan sih. Gue datang tuh pakai cara pendek lu. Iya, oke. Ujian dulu kan. Gue benar-benar nggak persiapan kan, terus kata nyokap juga ya udahlah kalau dapat kalau enggak. Ya udah gue masuk kelasnya diliatin semua orang dong. Ada 15 orang gitu kalau nggak salah. Dan semua orang ini apaan ini kayak iseng banget. Ya udah habis ada tes bahasa Inggris, tes matematika, sama tes KTPA gitu kalau nggak salah. Habis itu ada interview kan gue nggak enak dong pakai celana pendek di interview kan. Oke. Aku buru-buru ke rumah dong. Gue buru-buru ke rumah, ganti celana, habis itu langsung balik lagi ke UI kan. Untungnya gue nggak telat. Jadi kayak gue nyampe UI itu kayak berduduk sebentar, gitu masuk. Masya Allah, rezeki banget. Terus. Aja sih. Ya udah, habis itu interview nggak ada persiapan. Interview gue benar-benar nggak ada persiapan. Nah ya udah, habis interview cuman sebentar banget interviewnya juga, nggak nyampe 15 menit. Gue aja turun, nyokap gue kaget sih. Nyokap gue bilang, hah udah selesai interviewnya? Mama baru aja parkir gitu. Di UI kan rame kan. Terus, iya mah udah mah, ya udahlah terserah nanti lihat aja hasilnya gitu. Ya udah terus, alhamdulillahnya dapat freshman dari 15 orang tadi yang ujian, cuma 6 orang kan yang diterima. Yang dari UI itu. Iya. Terus, jadi akhirnya kan kayak, gue keterima nih kuliah di Jerman. Gue kuliah di Jerman nih. Gitu aja nih. Mau nggak sih kayak yang lu nggak pernah siap-siap buat kuliah di Jerman, tiba-tiba kenapa tiba-tiba kuliah di Jerman? Tapi itu balik lagi, tadi kan gue bilang kan, gue tuh modal nekat kan, sama gue kalau sekolah tuh pasti nyari jauh-jauh kan, nggak pernah tempat yang sama. Ya tadi kan dari SMP ke SMA jauh gitu kan, terus gue mikir ya udahlah, gue ke Jerman supaya gue lebih mandiri aja sebenarnya, supaya gue bisa hidup sendiri gitu aja sih. Jadi kayak ya udah, let's go to Jerman tanpa basic apa-apa. Bisa Jerman. Nice, Masya Allah. Berarti masa tanpa persiapan gitu kayak shock culture yang kamu temuin di Jerman banyak nggak sih jatuhnya? Sebenarnya persiapannya A2 sih. Selain itu persiapannya nggak ada, ya mau dibilang culture shock sih ya mungkin ya pastilah ya. Tapi maksud gue kayak ya ini pilihan gue, gue harus melakukan dengan ya 100% gitu. Kalau kata Sule mah modal yakin. Masya Allah. Paham. Ya gitu sih. Jadi udah di kuliah di Jerman dengan segala jerih payahnya sampai sekarang. Nice, Gitu aja sih cerita masuk ke Jerman ya. Nice. Terus ke freshman kita beda kelas tapi satu gedung nggak sih? Kan Duisburg Essen masih gabung nggak sih? Masih yang sama beda, lu FSP kan? Iya, benar. Yang beda itu yang mungkin Aji nggak sih kalau nggak salah, yang dia di kota lain itu bukan? Aji beda. Bukan. Dia ekonomi itu enggak sih, dia bioengineering sih, biomedical. Gitu sih. Tapi kalau yang Aji itu kan bahasa Inggris semua kan? Ya, kalau lu kan bahasa Jerman semua. Iya, kamu 50-50. Kalau gue yang 50-50. Gitu. Freshman sebenarnya nggak ada yang menarik untuk ceritain sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah kita lempeng ke kuliah. Iya. Tapi berarti masuk dari Duisburg Essen. Iya, tapi berarti maksudnya kamu tuh udah milih teknik mesin, berarti udah ada interest lah atau udah bayangan gitu kenapa milih teknik mesin?
Kenapa milih teknik mesin? Karena cowok banget gitu. Oh, bagus. Ya apa bagus. Enggak sih, itu dari gue SD sebenarnya sih. Ada ada interest di otomotif sedikit kan, terus gue mikir kayak kayaknya teknik mesin seru nih. Ya udah. Tapi itu juga kayak gue nggak tahu ya, gue memang modal nekat kali ya. Gue tuh kayak teknik mesin sebenarnya nggak tahu menau maksudnya apa. Terus sampai sekarang nih udah mau skripsi, jadi kurang lebih belajar apa teknik mesin? Wah. Secara general aja, secara general. Belajar PLTU sebenarnya. Batu bara. Apa itu namanya? Electricity generation. Pembangkit listrik lah bahasa Indonesia. Pembangkit listrik mostly gitu kan. Mostly, oke, paham. Tapi kayak setelah menemukan jati diri, setelah berpikir panjang-panjang, gue kayaknya nggak mau banget gue sebenarnya kerja di PLTU karena merusak lingkungannya. Gue malah pengen banget di renewable energy loh. Oke. Jadi tesis gue pun bahkan tentang renewable energy. Masya Allah. Walaupun nggak fokus di teknik renewable energy-nya ya, lebih kayak ke shipping-nya. Tapi gue ada interest ke sana gitu. Pengennya sih nyari kerja yang ya arah-arah itu aja sih lo. Mungkin kalau lu tanya next-nya apa tuh, itu jawaban gue. Enggak sih lo. Iya. Terus kalau boleh tahu nih selama pandemi keadaan di sana gimana, di kota Duisburg nggak sih berarti, atau Essen kamu? Duisburg itu paling banyak loh kan. Apa paling banyak sih, tapi di NRW ya top 5 lah. Banyak iya, kasus coronanya. Terus gimana keadaannya? Aku di sini lockdown. Lockdown sama pasti. Oh iya, bentar, itu satu Jerman. Sebenarnya, sebenarnya yang parah itu gini loh. Lockdown sebenarnya udah 1 tahun kan. Iya. Enggak 1 tahun banget sih, maksudnya. Most of the time selama pandemi ini kita lockdown di Jerman. Nah, sebelumnya itu ya ujian online kan. Iya. Waktu gue ini sebenarnya ada 1 ujian lagi kan. Iya. 1 ujian ini ternyata nggak bisa dibuat online. Oke. Awalnya tuh rencana 1 Maret tuh. Terus kayak ya udah dari ya gue persiapan segala macam. Taunya karena lockdown diperpanjang, jadi diundur juga ini gue ujiannya, jadi 26 April. Sebenarnya yang bikin keras banget itu sih, jadi secara nggak langsung semester ansel gue naik gitu. Karena karena lockdown apa segala macam. Tapi kayak ya gue paham ini kan udah external force ya. Iya. Force nih, jadi kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terima aja gitu. Sambil ya paling ini sih lo, karena kan insya Allah sebentar lagi selesai kan gue. Gue juga mulai apply sih lo. Oke. Apply lanjut S2 kah atau kerja? Apply kerja sebenarnya sih. Gue nggak tahu ya. Gue nggak pernah di pikiran gue tuh langsung lanjut S2 ya. Oke. Kalau lu mah kan langsung emang udah kuliah lu langsung kerja. Oh. Tapi emang lu gitu ya? Kayak nggak pernah mikirin langsung master gitu? Apa? Enggak. Kalau Lala kan emang dia masih pengen master kan. Kalau Lala kan iya kan. Kalau aku beda, makanya kayak ya udahlah kantor aja. Alhamdulillah seneng juga kerja. Gitu sih. Ya semoga sukses. Yoi, terima kasih. Lancar juga. Walaupun agak sedikit. Kenapa? Nggak apa-apa, kenapa? Agak sedikit ini sih, dalam tanda kutip envious ya. Oh ya Allah. Teman-teman kan banyak yang sudah. Lu tau gak sih kayak orang-orang tuh post ini 1 tahun lalu aku lulus, kayak gue pengen marah sendiri. Semuanya inilah. Iya, ada jalan yang masing-masing lah ya. Iya. Yoi. Tapi by the way, selain perkuliahan ngapain aja nih selama pandemi? Wah, menyibukkan diri apa tuh? Kayaknya bridging podcast tuh kayak udah mulai. Masih belajar untuk bridgingan, bimbingannya. Enggak kok. Natural aja sih lu, kayak nggak tahu, gue juga nggak dipelajarin ya. Nah, selama pandemi kan, gue tuh sebenarnya lebih fokus ke ini, ke skripsi. Oke. Karena skripsi kan
gue juga ngerasa kayaknya skripsi gue bisa ngebagi nih skripsi sama satu hal lagi nih apa gitu kan. Nah, gue lagi nyari-nyari itu sampai gue nemu namanya kelas podcast siberkreasi. Kebetulan siberkreasi juga gue udah tahu sebelumnya karena PP Jerman kan. Nah, gue mikir wah seru juga ya kayaknya kalau buat podcast. Terus ya udah gue ikutin kelasnya tuh. Nah, tadi kan awal-awal gue cerita kan bahwa gue tuh sebenarnya pengen ngelatih public speaking. Tapi gue nggak nemu channelnya di Jerman. Nah, sampai gue ketemu kelas podcast itu, gue akhirnya mikir-mikir kan kayak ternyata nih podcast bisa ngelatih gue public speaking gitu loh. Lebih dari PP Jerman dan PP Duisburg-Essen gitu. Nah, sebenarnya ada rasa sedikit kayak rasa sesal gitu, kenapa nggak dari dulu gitu gue nemuin. Sebenarnya podcast sih sering banget dengerin gue loh. Gue tuh dengerin podcast horornya Mr. Popo kan ada tuh di Spotify. Sama kalau di YouTube yang standar-standar lah. Kayak kita tahu. Mr. of Clarification gue sering nonton juga. Sampai sekarang kan akhirnya banyak banget kan podcast kan Sule aja buat podcast gitu-gitu. Nah, gue pikir-pikir, wah, kayaknya gue bisa nih ngelatih public speaking gue lewat podcast. Akhirnya gue cobain tuh, gue dengan modal nekat juga karena dalam tanda kutip itu dipaksa kan karena ikut kelasnya. Jadi di kelas itu tuh harus bikin podcast. Tapi kayak maksud gue dipaksa tuh dalam arti kata bagus gitu loh, supaya kita beneran action. Terus kayak sebenarnya agak mundur-mundur juga tuh karena gue tuh bingung karena mau ngomongin apa kan lo. Karena yang hal pertama kali banget mereka tembak ke kita tuh kalian harus punya niche. Niche apa itu kan? Niche itu topik yang orang-orang membahas tapi yang sudah spesifik gitu topiknya. Gitu kan kayak misalkan topik horor gitu. Tapi kan di pasaran kan udah banyak topik horor kan. Ya udah kalau gitu kalau lu mau topik horor gimana caranya lu bisa beda dari yang lain. Gitu kan. Omongnya gitu-gitu kan. Terus gue tuh sampai mikir, aduh gue kayaknya nggak punya hobi deh, gue nggak punya niche ya. Gue sampai identity crisis kan. Nah udah gitu, tapi kan gue kayak, aduh gue nggak bisa kayak gini terus gitu. Gue harus, kalau gue kayak gini terus malah gue nggak buat podcast tuh kan. Betul. Terus akhirnya gue tuh kayak, udah gue buat podcast dengan tema gue ngomongin apa aja gitu. Awalnya sih apa aja karena gue belum tahu sebenarnya yang gue omongin apa. Sambil mencari lah. Okay. Sambil mencari tapi makin kesini gue makin mengerti. Jadi podcast yang gue buat itu gue ngebicarain tentang proses. Dalam hal ini proses kehidupan. Nice. Iya, yang dimana kayak gue tuh lebih kayak sebenarnya gue kan bukan anak psikologi ya, tapi kan gue menceritakan proses-proses yang gue alami selama gue hidup ini gitu. Kayak ke Jerman ini, yang dari tadi gue omongin sebenarnya kan ada beberapa hal itu ada di podcast gue juga. Nah, jadi gue ngerasa itu kalau misalkan ditanya podcast lu temanya apa, ya itu temanya tentang proses. Ayo dengerin podcast gue di Becek Lu Ger. Kalian bisa ketemu di Spotify. Oke, aku nanti taruh sini masuk iklan. Wih, serius? Iya. Boleh dong. Boleh. Siap, jadi kasih tahu aja. Masuk kelas podcast itu kita ada komunitasnya lu. Kalau misalkan lu interested lu boleh join juga di Discord kan. Jadi kita sering ngomongin tentang teknisnya, tentang peralatan, mic segala macam, audio kayak gitu-gitu. Ya, menarik sih. Bahkan waktu akhir tahun lalu, mereka tuh ngasih kita challenge, namanya 30 hari bersuara. Wow. Jadi selama Desember kita harus buat 1 episode podcast. Temanya mereka tentuin. Nah kebetulan banget itu, gue lagi di Indonesia karena nyokap gue mau nikah kan. Ya karena ada acara keluarga pasti kan lumayan sibuk kan. Jadi tuh gue tetap buat tapi podcast itu. Keren. Dengan model kayak udah gue tahu apa yang mau ngomongin topik ini, gue bicarain. Di sela itu juga gue ngajak teman-teman gue kolaborasi juga sih sebenarnya. Ngajak teman-teman gue kolaborasi. Ya walaupun nggak sebanyak lu viewers.
Bukan viewers ya, listeners. Tapi maksud gue kayak, kenapa gue buat podcast itu karena target audiensnya teman-teman gue aja lu. Oke. Karena kan balik lagi kan tujuan gue tadi adalah supaya gue belajar public speaking kan. Iya. Jadi ya udahlah, mau didengarin 100 juta orang, 10 orang, selama gue bisa melatih diri gue mendapatkan apa yang gue mau, gue sih gitu mikirnya. Paham, kayak balik ke tujuan awal nggak sih jatuhnya? Exactly, itu adalah itu. Jadi judulnya nih kalau di YouTube lo, balik ke tujuan awal gitu. Wow, kasih loh. Iya gitu sih. Lumayan. Tapi sekarang lagi hiatus juga karena itu skripsi kan. Gue pengen selesai skripsi sama ujian. Kalau sudah fase biasa, jadi gue simpan dulu nih yang sebenarnya ada topik-topik kalau semacam, tapi disimpan dulu. Gitu aja sih lo. Siap, terima kasih banyak loh. Tapi by the way, ada nggak pengalaman di Jerman yang benar-benar berkesan yang positif yang bisa kamu share lah gitu? Yang kamu pelajari di Jerman? Yang berkesan sih itu gue lebih menemukan diri sendiri aja deh. Iya, bukannya tadi kayak bukan malah ya, maksudnya kayak belum ada wadah gitu untuk kamu menargetkan pengen ngasah di public speaking gitu, tapi kayak ada sesuatu yang kayak kamu juga bisa momen tertentu kan di Jerman yang apa ya, yang kayak kalau di Indo tuh kayak kamu nggak mungkin dapetin atau hal-hal tertentu. Sebenarnya sih yang gue rasa gue bersyukur banget kenapa gue di Jerman ini, karena bisa jadi kalau gue nggak di Jerman ini gue masih tetap nggak tahu lu. Kayak walaupun gue ikut, mungkin kalau misalkan kita mikir di parallel universe gitu ya, kuliah di Indonesia, ya mungkin pencapaian itu bakal beda gitu loh. Tapi bukan berarti gue tidak menemukan diri gue sekarang. Oke. Jadi kayak siapa tahu gue di Indonesia karena terlalu banyak hal, jadi gue tidak mengerti apa yang gue mau gitu. Oh, paham. Sementara kalau di sini kan kebanyakan kita mikir kebanyakan sendiri nggak sih? Kalau gue rasa sih gue gitu ya, karena di sini kebanyakan sendiri. Jadi itu gue di sini lebih mengenal diri gue sendiri gitu loh. Oke, paham. Jadi yang kayak tadi gue bilang, awalnya gue nggak nemuin podcast, tapi karena itu kan di alone time gue kan, tiba-tiba gue menemukan podcast, terus gue ngerasa, waduh gue suka nih ini. Siapa tahu gue di Indonesia nggak menemukan itu gitu loh. Atau siapa tahu di Indonesia gue menemukan yang lain gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, lebih ke proses diri sendiri sih, pengembangan pendewasaan diri sendiri. Jadi emang explore banget apa passion kita lebih tepatnya. Yes. Gitu. Karena ya itu yang tadi ya, karena lebih punya me time jatuhnya, atau? Iya, lebih segala hal dipikirin jadinya lo. Mungkin kalau di Indonesia tuh kebanyakan kesibukan, jadi kita tuh ya ngikutin aja kali ya. Kayak go with the flow gitu. Kayak mungkin gini nih. Mungkin pas saat tadi kan gue udah lumayan ceritakan ke kegiatan gue di SMA habis itu kuliah. Tapi kan itu secara nggak langsung mungkin gue nggak ada pemikiran yang untuk diri sendiri kali. Secara nggak langsung gue kayak ngikutin aja, ada temen gue ini kayak oke, let's go gitu. Oke, let's go gitu loh. Walaupun sebenarnya itu udah sebenarnya ada tujuannya kan dalam hati kan. Kayak sebenarnya objektifnya sebenarnya ada. Cuman untuk mencapai objektif itu, kalau di Indonesia tuh karena kebanyakan kesibukan kali ya, jadi nggak benar-benar dipikirin jalan ini tuh menuju objektif ini gitu. Tapi kalau di sini tuh beda gitu loh. Kalau di sini tuh lu bener-bener gimana ya, ngerasanya yang lu lakuin itu harus tahu basicnya, harus tahu kenapanya gitu loh. Nggak bisa asal aja. Ya mungkin untuk mengisi waktu luang kali ya. Tapi kan tetap aja kan sebenarnya gue bisa mengisi waktu luang main gitar gitu kan. Tapi kan balik lagi, tadi gue bilang, gue ada tujuan nih, gue sudah menemukan tujuan gue kan, salah satunya itu public speaking gitu. Jadi kan nggak pas dong untuk main gitar, gitu aja sih sebenarnya. Yang menarik ya. Kasih banyak loh, kita sharingnya. Iya. Tapi kalau mungkin pertanyaan lu hal yang lebih konkret kali ya. Apa tuh? Kalau konkret sih gue pernah bikin konser di sini, keren ya. Oh banget. Bikin konser di PP Jerman, konser online gitu. Oke. Gue kan divisi seni budaya. Gue tuh ikut PP Jerman tahun lalu. Gue divisi seni budaya. Terus kita tuh memang suka ngadain webinar gitu setiap 2 bulan apa kalau nggak salah.
2 bulan. Nah, terus untuk biar closing gitu webinar kita terakhir, karena kita divisi seni budaya kan, gue mikir, waduh bikin konser aja. Akhirnya jadi bikin konser sebenarnya. Walaupun artisnya nggak terkenal banget, kita ngundang band indie namanya Irama Pantai Selatan. Waktu itu ada Kak Paul juga, Paul Dita. Habis itu ada Michael Hiskia sama student. Sebenarnya gue lebih fokus ke student sih. Student Indo di Jerman yang pengen main di konser. Gitu sebenarnya. Itu menarik juga sih. Banget sih, pasti. Iya, lo pernah ikut ke Jerman sih? Benar, tahu aja. Kayak cukup gitu kan. Iya, itu lumayan lama juga nih lo ya. Udah berapa lama nih kita ngobrol? Kasih lah. Mungkin sengaja ada lah pasti. Iya. Gak kerasa ya. Tapi ini aku juga mau flashback ke zaman kita ketemu lah ya mungkin jatuhnya. Ada nggak first impression yang kamu punya dari Lululala atau setelah mengenal juga Lululala seperti apa? Aku penasaran. Ada sih sebenarnya. First impressionnya adalah gue nggak pernah bisa bedain kalian. Terima kasih. Iya udah banyak ngomong gini juga ya. Pasti. Terus tapi bener gue agak awalnya emang agak susah untuk ngebedain Lululala gitu. Iya. Kecuali kalau udah ada tempat olahraga. Ada tempat olahraga. Udah bakal tahu lah yang mana gitu ya. Yes. Itu aja sih. Tapi asik kok kayak dari awal juga kita tuh kalau ngobrol emang ngobrol apa aja kan lu. Kita ketemu di, kalau saya itu pernah ketemu di Alter Postov apa nggak salah ya? Apa di Elsin Brunnen gitu? Apa Lala ya? Pokoknya kebalik lah. Bisa jadi Lala. Pokoknya kayak di situ juga udah lama nggak ngobrol, ya masih tetap bisa aja gitu catch up gitu. Walaupun emang sebenarnya kan kita nggak terlalu deket kan, cuman ada aja gitu pembahasan. Ya kamu juga enak banget sih diajak ngobrol, jatuhnya gitu masih. Alhamdulillah, makasih lah. Masya Allah. Kan masih di konten kreator kan. Tapi by the way, aku inget banget waktu itu tuh Ivan, aku lupa tadi mungkin kamu ingetin juga kan Aji yang tadi tuh. Jadi pokoknya kita bertiga, aku ingat banget karena kita tuh kan yang lain pada asal yang freshman kan dari Jawa Timur kan ya. Kita yang kayak domisili ke Jakarta lah jatuhnya gitu kan, Jabodetabek. Nah itu aku ingat banget kita tuh tadinya janjian di PIM untuk yang penting ketemu aja gitu di grup lain tuh. Cuma pada saat itu aku sama Lala lagi nggak bisa, ya udah kalian cuma ngumpul aja bertiga ya. Oh iya ingat, gue ingat di PIM-nya. Gue ingat nggak ada kalian. Makasih loh. Tapi gue lupa kalian seharusnya kalian ikut ya gitu ya. Iya, maksudnya emang janjian, cuma ternyata kita akhirnya nggak bisa, ya udah, jadi nggak datang deh. Itu soalnya emang kayak pengen ngumpul, kayak pengen tahu gitu kan siapanya, apalagi kan soalnya seingat aku sih bukan gara-gara, maksudnya kayak Ajinya juga karena bakal beda kan, jadi ya udah ngumpul gitu. Ya sampai sekarang aku nggak tahu sih Aji yang mana. Salam ya. Oh iya, soalnya nggak pernah ketemu ya. Kesempatan kalian ketemu cuma itu. Iya. Gitu sih. Iya, gitu abis dari PIM itu ya udah lah kayak sebenarnya kan gue sama Aji tuh nggak harus tahu. Gue sama Aji kan dari SD tahu gitu kan kayak gue tahu nih anak yang gue kenalan Ivan sih. Pas awal itu. Nice. Tapi kayak udah ketemu gitu. Ya terbang aja, dan gue nggak terbang sama Aji juga sih seingat gue. Gue terbang sama ada satu anak UI, exchange ya. Sama Satrio. Ivan juga cabut duluan. Lo terbang dari Bangkok kan? Enggak, aku tetap ngurus dokumen dari Indo. Oh, lo jadi sempet di Indo dulu itu ya? Iya betul, untuk nyiapin. Oke lah, bagus kalau kayak gitu. Iya, kasih lah. Jadi ini podcastnya kan gue nggak bisa nanya-nanya ke lu ya, apa gue tetap bisa nanya-nanya ke lu? Boleh. Habis ini aja. Bebas. Iya benar, boleh. Gue lebih interested nanya-nanya ke podcast sih, soalnya wah ini sebuah kehormatan besar loh. Diundang seorang YouTuber, gue bilang YouTuber ya. Enggak, udah manggil itu teman aja. Oke, pertanyaan gue, lo pengen dikenal sebagai apa? Sebagai podcaster atau YouTuber gitu deh? Untuk menutup.
Aku masih ada pertanyaan terakhir juga sih ke kamu, tapi Oh, jatuhnya. ini untuk menurut bagian gue. Oh ya udah. Ya, aduh apa ya? Podcaster kali ya jatuhnya. Nggak tahu. Mantap. Tapi aduh untuk kayak menyandingkan dengan podcaster lain bakal jauh banget. Jadi kayak nggak mau Apa? Enggak jauh-jauh. Kenapa sih emang? nggak mau ngeklaim apa-apa gitu loh. Jadi ya udah kok emang enjoy podcast ya udah gitu loh. Jadi kayak ya udah penikmat Setuju podcast sih. aja. Sebenarnya intinya kita berkarya lah ya. Insya Allah. Mau dibilang apa kayak sebenarnya nggak penting kan kayak gitu. Yang kita penting kan berkarya gitu. Insya Allah. Tadi gue mau nanya lu ke awal, ini pendengar YouTube channel Lulu apa namanya gitu kan? Kalau Dedi kan Smart People. Iya, aku nggak tahu. Aku nggak bikin juga kayak. Gue juga Ya nggak bikin. udahlah. Iya kayak apa banget gitu ya. Belum Organik aja. Organik aja. Organik aja. Ya organik aja itu juga datang kok sendirinya. Tuh. Terus kalau boleh tahu yang terakhir nih pertanyaan aku. Apa harapan let's dan go. rencana Gary ke depan? Itu udah dijawab juga tadi. Enggak bercanda. Bisa, oke. Harapan ya seperti yang tadi sedikit gue singgung, pengennya sih langsung kerja nih. Oke. Kerja di mana? Mungkin lebih spesifiknya gimana Allah. Masya Allah, siap. Tapi saya ada keinginan tertentu nggak? Masih di Kayaknya sih NRW pasti kah? ada. Oke. Kayaknya nggak akan di NRW. Keinginan di luar NRW. Oke. Karena ya tadi itu balik lagi gue kan SMP ke SMA aja ganti daerah gimana? Oke, iya benar. Kerjaan lagi. Gue pengennya sih di luar NRW. Oke. Kalau di negara kayaknya agak susah kalau di luar Jerman dulu. Jadi gue sebenarnya untuk sekarang gue udah mulai apply sih. Gue apply di Jerman dan di Indonesia. Sebenarnya pengennya di Jerman, pengen banget. Cuman ya gue tahu kondisi. Ya banyak kondisi lah, banyak faktor yang menentukan kan. Jadi gue kayak benar-benar tutup mata, gue apply Jerman, Indonesia. Ya rezeki mana terima di situ aja lah. Gitu sebenarnya. Siap, makasih. Semoga Allah kasih yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga lu berdua juga ya semakin koneksinya semakin kuat sama saudara lo. Makin sukses juga nih YouTube nih. Kamu juga sukses. Udah di subscribe loh. Semuanya. Makasih. Masya Allah. Ya, semoga kedepannya kita juga masih bisa keep in touch terus. Iyalah. Kan lu ngutang gua satu konten berarti kan. Kan udah ikut konten. Boleh banget. Ditunggu aja undangan. Ditunggu undangan ya lah. Bercanda doang. Sama itu pengen, kalau mungkin keinginannya lagi sih pengen ini sih. Pengen lebih istiqomah dalam podcast. Oh, oke, Masya Allah. Kayak gue ngeliat lu kayak, wah keren banget ini 3 days ago, 4 days ago, emang setiap hari. Masya Allah. Sementara gue kayak pengen kayak gitu, cuman ya masih skripsi segala macam, jadi gue rasa ntar dulu gitu, mau fokus satu-satu dulu. Gitu aja sebenarnya sih. Insya Allah. Siap, sehat selalu juga. Iya. Sana, mohon maaf lahir batin dari Lala. Maaf lahir batin. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.